Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati sukacita, kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian pengagungan kami berkenan di hati Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami juga mau rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba, berkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang kami akan renungkan bersama pada hari ini dapat membekali kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom, semuanya menikmati sukacita Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kita. Dan kiranya Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan kita. Ya, pagi hari ini saya akan membagikan satu topik firman Tuhan tentang salah satu murid Tuhan Yesus, yakni Yohanes anak Zebedeus. Saya sudah banyak mengkhotbahkan tentang profil mengenai biografi para murid Tuhan Yesus. Pada waktu saya membaca tokoh-tokoh ini, saya merasa tokoh-tokoh ini boleh untuk dibagikan karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dari mereka sehingga kita boleh iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan pagi hari ini judul khotbah saya menjadi murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Ya, saya rindu saya menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya merindukan umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bersama Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun ia didampingi atau dia melibatkan, memanggil 12 orang para murid-murid yang tentunya mereka ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet pelayan Tuhan Yesus setelah dia terangkat ke sorga. Dan selama 3,5 tahun ini mereka itu ya dalam tanda kutip dikuliahi atau belajar langsung dari sang guru agung yaitu Tuhan Yesus, di mana siang malam mereka melihat, menyaksikan, mendampingi, bahkan terlibat langsung di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan pertobatan kerajaan sorga sudah dekat dan bertobatlah. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan sambil mendemonstrasikan kuasanya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Dan para murid, ke-12 murid ini adalah orang-orang yang selalu atau senantiasa berada dekat atau yang selalu mendampingi Tuhan Yesus paling tidak dalam kurun waktu 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus di bumi. Dan tentunya ke-12 murid ini memiliki perangai yang berbeda-beda ya, memiliki watak, karakter, temperamen yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah mengkhotbahkan tentang Andreas, saya juga sudah mengkhotbahkan Matius, tentang Thomas juga, Yudas juga saya sudah khotbahkan, dan kesempatan hari ini saya sangat terberkati lewat Yohanes anak Zebedeus. Nah, di antara ke-12 murid Tuhan Yesus itu, dia punya 3 orang murid yang diberikan privilege atau diberikan hak istimewa. Yesus selalu melibatkan mereka, ketiga orang ini. Ketiga orang ini adalah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus selalu membawa ketiga murid ini dalam momen penting yang dicatat oleh Injil-Injil yang lainnya, Matius, Markus maupun Lukas. Ketika Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, dia membawa 3 murid ini, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menyaksikan di mana Tuhan Yesus dimuliakan dan mereka begitu takjub, begitu kagum. Bahkan Simon Petrus katakan, kita akan dirikan 2 kemah lagi, 2 tenda lagi, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Karena dalam transfigurasi Yesus di peristiwa di Gunung Tabor itu, Musa dan Elia menampakkan diri, dan Petrus,
Yakobus, dan juga Yohanes, murid yang Yesus bawa langsung dalam momen yang luar biasa itu. Bukan hanya dalam peristiwa itu saja, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, seorang imam anak tunggal, anak satu-satunya dari Yairus, seorang imam besar, Yesus hanya membawa ketiga orang ini. Dia membawa Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan dalam peristiwa itu bagaimana mereka menyaksikan anak Yairus yang sudah dinyatakan mati, Tuhan Yesus lakukan mujizat, dan anak Yairus itu akhirnya hidup kembali. Dan ketiga murid ini menyaksikan peristiwa itu. Dan dalam peristiwa di Taman Getsemani, menjelang Yesus ditangkap, Yesus membawa 3 orang di Taman Getsemani itu, yaitu ketiga murid ini. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi di antara ketiga murid ini, yang begitu dekat, begitu erat dengan Yesus adalah Yohanes anak Zebedeus. Kita baca sama-sama Yohanes 13 ayat 23. Di screen sudah ada, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini peristiwa sebelum Yesus disalibkan dalam perjamuan terakhir, di mana Yesus berkata, satu dari antara kalian ini akan menyerahkan saya, akan mengkhianati saya. Dan mungkin Yohanes itu begitu tersentuh sehingga dia menyandarkan kepalanya, bersandar di sebelah kanan Tuhan Yesus. Mempunyai hubungan yang begitu erat. Dan Petrus kasih kode, kasih tahu sama guru itu. Siapa itu, siapa orangnya. Dan kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 13 itu, kemudian Yohanes sampaikan siapa itu Tuhan, siapa itu guru, siapa yang akan menyerahkan. Dan dalam peristiwa itu akhirnya ketahuan yang akan menyerahkan Yesus adalah Yudas Iskariot, seorang murid yang mengkhianati dia yang memegang kas atau memegang keuangan dalam misi pelayanan Tuhan Yesus. Dan ya kita tahu bersama tentunya kisah tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dan dalam Injil Yohanes ada paling tidak 5 kali diulangi bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bisa saudara baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 26, pasal 20 ayat 2, pasal 21 ayat 7 dan juga ayat 20. Dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya rindu kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Amin. Siapa yang rindu dikasihi oleh Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Colek kanan kirinya, kamu orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, Yohanes dalam bahasa Ibrani-nya Yonan, atau dalam bahasa Yunani-nya Yohanes, atau dalam bahasa Inggrisnya John, makanya banyak orang yang nama John. John siapa gitu. Itu sebenarnya Yohanes kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya John. Arti namanya adalah Allah telah bermurah hati. Ia dikenal sebagai seorang penjala ikan atau nelayan di Danau Galilea. Itu dapat kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, dan ya Petrus, dan salah satu paling tidak murid Tuhan dari ke-12 murid Tuhan Yesus itu 7. Kemungkinan besar 7 diantaranya itu adalah nelayan yang bekerja di Danau Galilea. Dan Yohanes ini orang yang cukup berada ya, karena mereka itu punya karyawan, punya anak buah, punya kapal dan punya pekerja. Jadi Yohanes dan Yakobus itu sepertinya nelayan yang cukup baik perekonomian. Ya, dia juga dikenal sebagai saudara Yakobus, atau bisa kemungkinan juga ya adiknya Yakobus ya, karena dalam daftar murid Tuhan Yesus itu selalu disebutkan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi dia adalah saudara atau adiknya dari Yakobus, salah satu dari murid Tuhan Yesus juga. Dia juga diberikan nama, Tuhan Yesus memberikan namanya Boanerges, yang berarti anak-anak guru dalam Markus pasal 3 ayat 17. Boanerges atau orang-orang yang berwatak keras. Ya. Dan juga murid yang menyaksikan, tadi saya sudah sampaikan, Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Simon Petrus dan juga Yakobus. Murid yang menyaksikan Yesus membangkitkan anak Yairus dan ikut beserta dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama
dua orang murid yang lainnya. Dan dia juga menjadi soko guru jemaat mula-mula dalam Galatia pasal 2 ayat 9. Memang di jemaat mula-mula itu yang sangat menonjol adalah Simon Petrus. Tetapi peran daripada Yohanes ini sangat penting. Dia menjadi soko guru dalam kegerakan gereja mula-mula atau gereja yang dalam Kisah Para Rasul itu berkembang luar biasa. Itu ada peran para rasul, salah satunya adalah Yohanes. Dan juga dia adalah penulis 5 kitab perjanjian baru, Injil Yohanes, 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Jadi murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis itu adalah Yohanes. Petrus hanya 2 surat dia tulis, dan Yohanes ini kalau saudara membaca Injil Yohanes itu sangat dalam. Bahkan orang mempelajari itu sampai tingkat doktoral itu mempelajari Injil Yohanes itu begitu kaya, begitu luas karena dia mengupas tentang Mesias, kepribadian Kristus itu begitu dalam, sangat dalam. Sehingga orang itu banyak sekali yang bahkan membuat disertasi, bahkan tesis mungkin hanya beberapa ayat dari Injil Yohanes itu. Karena sangat dalam, bahasanya begitu luar biasa. Dia mengungkapkan tentang Yesus yang adalah Mesias, anak Allah. Dia menulis ke 5 kitab. Dan catatan sejarah dikatakan dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah dia mendapatkan pewahyuan untuk menulis kitab Wahyu. Dia satu-satunya murid yang tidak mati martir. Walaupun sudah diupayakan oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu untuk mengeksekusi dia, menggoreng dia hidup-hidup, tapi dia tidak mati. Dan akhirnya dia diasingkan ke Pulau Patmos, pulau yang sangat sepi dan kemungkinan tidak berpenduduk pada waktu itu, tetapi justru di sanalah dia mendapatkan pewahyuan Tuhan yang luar biasa tentang hal-hal yang akan datang, apokaliptik atau nubuatan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dunia yang akan datang. Itu wahyu, hal-hal yang bersifat akan datang. Dan dia meninggal di Efesus, ini catatan sejarah mengatakan, bukan karena mati martir, tapi karena memang usianya sudah lanjut, dia tetap melayani, dia mati tua. Nah, hari ini kita mau belajar bersama menjadi murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Kita belajar dari kisah Yohanes anak Zebedeus. Bagaimana caranya agar bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Yang pertama adalah mencari Tuhan Yesus dengan kerinduan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya, mencari Tuhan Yesus dengan kerinduan. Yohanes pasal 15 ayat 35 sampai 40, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya. 2 orang muridnya, ini salah satunya adalah Yohanes. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Sedangkan satu murid lagi tidak dicatatkan namanya. Tidak tersurat, tetapi tersirat bahwa temannya Andreas itu, Andreas sudah saya pernah khotbahkan, itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Karena kalau kita baca dalam Injil Yohanes, dia tidak pernah mencantumkan namanya, menuliskan identitas dirinya. Dia selalu menggantikan namanya itu dengan sebutan sebutan orang ketiga. Murid yang dikasihinya atau murid yang lain. Dia tidak pernah mencantumkan Yohanes anak Zebedeus. Itu kalau kita baca di Injil yang lain, Yohanes anak Zebedeus. Tapi dalam Injil Yohanes, dia selalu memakai kata ganti orang ketiga untuk menunjukkan kepada pribadinya.
Dan kenapa saya yakin teman daripada Andreas, saudara Simon ini adalah Yohanes anak Zebedius, karena di ayat ke-39 bahkan dia tahu bahwa pertemuan dilakukan itu jam 4, waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi dia tahu persis ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan itulah Mesias anak Allah itu, dan dia berjumpa, dia bertemu, dan dia tahu time-nya, waktunya jam 4 sore. Nah, yang menjadi poin saya di sini adalah Yohanes adalah seorang yang haus, seorang yang punya kerinduan akan kebenaran, punya kerinduan akan hal-hal yang bersifat sorgawi, hal-hal yang bersifat kerajaan Allah. Karena kita tahu tentunya hukum Taurat, nubuatan dalam perjanjian lama begitu jelas menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias itu. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka sudah diajarkan sejak dari usia dini mereka untuk mengerti hukum-hukum Taurat ataupun juga kitab-kitab dalam perjanjian lama. Dan ya tolong klik sekali lagi. Dan Yohanes ini mereka itu berasal di wilayah Galilea. Galilea itu di bagian utaranya Israel. Ya tidak diketahui kampungnya mungkin, tapi di seputar Danau Galilea ini. Mungkin di Kapernaum, mungkin di Bethesda, atau pokoknya saya meyakini mereka itu pasti orang-orang yang berdomisili atau bertempat tinggal atau punya rumah di wilayah dekat Danau Galilea itu, karena mereka adalah penjala atau nelayan ikan yang berprofesi mencari ikan di danau itu. Dan Yohanes mulai pelayanannya itu bukan di utara. Yohanes Pembaptis itu di daerah Yudea, di bagian selatan. Itu sekitar 150 km. Nah, mau belajar dari Yohanes Pembaptis yang tempat tinggalnya jauh. Ya jangan 150 km itu jangan bayangkan dengan kondisi sekarang ya. Kalau kondisi sekarang 150 km itu saudara ke Bandung itu 2 jam bisa via tol gitu kan. Tapi kondisinya zaman dulu, belum ada mobil, belum ada pesawat terbang, belum ada motor, belum ada. Jadi untuk sampai ke situ dibutuhkan berhari-hari, kemungkinan butuh 3 hari. Nah mau belajar nih, mau belajar karena mereka mendengar bahwa ada seorang yang bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, cari. Wah, ini kalau orang yang nggak punya kerinduan, ngapain juga gue jauh-jauh pergi ke sana. Ngapain juga gue tinggalkan usaha gue dulu. Ngapain saya buang-buang waktu. Tapi mereka adalah orang-orang yang semangat mencari Tuhan. Amin. Dari tempat yang jauh pergi ke daerah Yudea. Cari siapa itu Yohanes. Belajar dari Yohanes. Kemudian ketika Yohanes memperkenalkan kepada mereka, lihatlah anak domba Allah itu. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Dan ayat 38 dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Dan terus semakin penasaran, cari kebenaran Tuhan. Amin. Makanya Matius 5 ayat 6, klik kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 6, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar untuk cari Tuhan. Sekarang katanya COVID sudah gone. Boleh ke gereja 100%. Tapi sekarang kebanyakan orang itu karena sudah terbuai dengan dulu, wah aduh sekarang kan ada pertandingan UFC kan antara, wah saya ntar dulu lah ke gereja. Toh ada siaran ulangnya, toh ada ibadah online-nya gitu. Kurang antusiasnya mencari Tuhan, kurang kesungguhannya mencari Tuhan. Semangat. Yohanes itu orang yang semangat, mungkin kalau doa subuh itu tanpa absen kayak siapa ya? Kayak Pak Rudi gitu, atau Pak Gembala, Ibu Gembala. Kalau saya masih ada bolong-bolongnya juga. Semangat gitu. Bahkan sebelum jam 5 dibuka, dia udah pujian penyembahan ya banyak ya. Di pagi-pagi itu mereka udah worship. Ya cari wajah Tuhan.
cari perkenanan Tuhan. Semangat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, lebih dari segalanya. Yang kedua, bagaimana caranya agar menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan? Yang kedua adalah mengikuti Tuhan Yesus dengan kerelaan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Mengikuti Tuhan Yesus dengan kerelaan. Matius pasal 4 ayat 21 dan 22, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yakni Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Kalau pertama tadi masih semangat untuk cari belajar sana sini. Nah, sekarang Yesus mau agar mereka terlibat secara full. Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Aduh, tunggu dulu Tuhan, ini usahaku lagi banyak-banyaknya omsetnya gitu. Lagi hebat-hebatnya. Tunggu 2 tahun lagi, tunggu anak saya sudah begini gitu. Mereka enggak, ketika Tuhan Yesus, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan apa? Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Waktu mereka mengikut Yesus pertama kali, mungkin motivasinya masih macam-macam ya. Masih mau pengen cari ketenaran, ya wajar. Mungkin, nah kita lihat dalam Matius pasal 20, kita baca juga sama-sama ayat ini. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 23, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Kemudian pasal 24, ayat 24 dan 28 seterusnya, sama-sama juga 1, 2, 3. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, Yesus pada waktu itu menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Menjadi tokoh yang begitu diidolakan. Dan bagi orang Israel yang sedang berada di bawah penjajahan pemerintahan Romawi, ini semacam sebuah pengharapan saat sedang muncul seorang pemimpin baru yang akan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Dan ya, di antara para murid itu bahkan kalau kita baca di kisah yang lain, itu mereka rebut-rebutan siapa yang terbesar, terhebat. Ini sudah ikut nih, tapi dalam perjalanannya, wah sikut sana, sikut sini. Ya, saya katakan dalam proses pertobatan nggak langsung tiba-tiba orang langsung gitu. Memang ada prosesnya. Tapi jangan sampai kalau sudah kita bertobat, hidup kita dulu itu manusia lama kita harus lepaskan.
Memang prosesnya butuh waktu. Yohanes ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan, tidak tiba-tiba dia menjadi murid yang luar biasa, tetapi ada proses yang dia jalani. Bahkan dia libatkan mamanya untuk minta supaya mereka berdua ini, dua bersaudara ini diberikan tempat istimewa. Dan bahkan kalau kita baca lagi di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56, baca sama-sama juga dengan saya, dengan antusias. 1, 2, 3. Ketika hampir petang, genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu pergilah mereka ke desa yang lain. Itu watak kerasnya itu masih ada. Sudah ikut Tuhan Yesus, tapi sedang diproses. Tuhan muridkan mereka, Tuhan tegur. Tadi ketika rebutan jabatan, Tuhan Yesus bilang, prinsipnya, enggak, yang mau terbesar harus menjadi yang terkecil terlebih dahulu. Sebagai contoh, anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Poin 1, karakter yang itu dibereskan. Tapi masih banyak hal-hal buruk yang belum dibereskan. Temperamentalnya, wah, ketika ditolak untuk masuk Samaria, Tuhan kirim api. Orang-orang pelaut ya, gitu masih watak kerasnya masih ada gitu. Kirim. Yesus bilang, Yesus berbaling dan menegur mereka. Tadi apa kau bilang begini gitu? Nggak boleh, bertobat. Nah, saya lihat Yohanes ini, dia itu mulai mengalami progres yang luar biasa. Dari dia bertobat, semangat mula-mula itu bagus ya. Semangat, wah saya dulu gitu. Ikut KKR gitu, wah Tuhan saya cinta engkau, saya setia kepada engkau. Wah baca Alkitab, wah. Tapi tiba-tiba jatuh dalam dosa lagi gitu. Nggak mau ke gereja lagi. Tapi harus mengalami progres. Amin. Pertumbuhan iman, jangan stagnasi. Amin. Amin. Karena apa? Mau ikut Tuhan, harus rela karakter-karakter buruk kita lepaskan. Yohanes, dia tahu, kita lihat, dia bukan orang yang sempurna. Ikut Tuhan masih banyak sekali karakter-karakternya, manusia-manusia lamanya yang harus dilepaskan. Tuhan Yesus itu guru agung. Dia mengajarkan, dia gak marah-marah. Dia kasih contoh, gini loh, kalau mau jadi terbesar, harus jadi terkecil dulu. Dia ambil anak kecil. Seperti ini, mau jadi terbesar dalam kerajaan. Karena rebutan, bukan berebutan posisi. Wah masih temperamentalnya. Tuhan Yesus katakan, tegur mereka. Diubah, bertobat dia dari situ. Rela, dia mengikut Tuhan, rela karakter-karakter buruknya itu dikikis. Nah kadang-kadang orang kalau sudah disinggung hal yang pribadi dalam dirinya, mundur, stop pelayanan, nggak mau kasih persembahan lagi. Itu belum bertobat, saudara. Colek kanan kirinya. Harus rela dikoreksi sama Tuhan. Amin. Harus rela. Ya memang sakit, saudara. Tapi demi kebaikan kita. Supaya kita pulih seutuhnya. Karena Matius 16 ayat 24. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salib, dan mengikut aku. Ikut Tuhan harus dibereskan, harus sedia, sangkal diri, pikul salib. Bahkan Wahyu, dalam Wahyu ini tulisan Yohanes juga, Wahyu 3 ayat 19, baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi kita, dia sayat-sayat mungkin hati kita, saudara. Dia sayat supaya karakter
benalu-benalu yang masih menempel dalam hati kita itu dilepaskan. Karena Tuhan sayang sama kita. Bilang dulu sama sebelahnya, Tuhan sayang sama kamu. Makanya kita itu dibuatnya, kadang-kadang diprosesnya sedemikian rupa seperti bejana itu. Wah, belum sempurna, dihancurin lagi. Sehingga dia membentuk kita menjadi bejana yang indah, yang sempurna, yang tentunya bernilai dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, orang yang kukasihi, ia kutegur. Tegur dulu kan, enggak bertobat juga, kuhajar. Bilang sama sebelahnya, jangan sampai dihajar dulu baru bertobat. Ditegur, mestinya ditegur, jangan gitu. Udah nurut. Kalau saya sama anak saya, Bang, jangan ya. Nah, kalau dia udah nggak mau, kedua saya jangan ya, tensi nada saya naik. Kalau nggak pada pakai rotan, saudara, pok, gitu kan? Tapi poknya pok pantat kan karena Amsal katakan nggak apa-apa pakai rotan gitu. Jangan pula dipoknya kepalanya, ntar cacat lagi otaknya, pantatnya, ya karena itu didikan. Ya, kutegur, kuhajar. Nah, jangan kita udah babak belur, udah bangkrut semua usaha kita, belum bertobat juga. Kasihan, saudara. Amin. Jangan sampai dihajar. Sekali lagi bilang sama kanan kirinya, jangan sampai dihajar. Relakan hatimu dan bertobat. Peringatan 1 udah, tobat aja gitu. Yohanes ini, peringatan 1 sadar, enggak boleh gitu ya. Dia enggak mau rebut-rebutan lagi kekuasaan. Promosi datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan ingatkan dia masih ada temperamentalnya, bakar. Gitu. Bakar tempat itu. Tuhan bilang, hei, enggak boleh. Rela hatinya. Ditegur Tuhan tegur kan? Dia belum dihajar Tuhan. Kalau belum bertobat, dihajar pasti. Karena Tuhan sayang sama dia. Tuhan diingatkan dulu. Nah, saya mau saudara supaya kita jangan sampai dihajar dulu. Yang mau katakan amin. Tapi banyaknya anak-anak Tuhan itu suka dihajar dulu baru. Bahkan sudah dihajar pun belum kapok-kapok juga saudara. Nggak bertobat juga. Sekali lagi katakan bertobat. Relakan hati kita dan bertobatlah. Amin. Wah ini Yohanes tuh saya mempelajari dia tuh apa ya. Dia bukan pribadi yang sempurna. Tapi dia mau hidupnya itu dalam proses yang Tuhan izinkan, dia mau dibentuk. Hatinya itu lembut. Awalnya mungkin masih menggebu-gebu ya, biasalah. Cinta mulai menggebu-gebu semangat. Tapi Tuhan bilang itu nggak boleh. Itu yang begitu-begitu nggak, jangan. Karena Tuhan mau agar dia itu menjadi pelayan yang luar biasa. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Katakan sebelahnya, Tuhan sayang kepada engkau. Haleluya. Yang ketiga adalah dia mengasihi Tuhan Yesus dengan ketulusan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan Yesus dengan ketulusan. Yohanes pasal 19 ayat 26. Kita baca sama-sama sampai 27, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Catatan sejarah mengatakan bahwa Yohanes ini menanggung kehidupan Maria itu sampai Maria mati. Dia satu-satunya murid yang menyaksikan Yesus disalibkan. Murid yang lain kocar-kacir ketakutan kemana-mana. Bahkan Petrus, aku mau rela mati dengan engkau. Kokok-kokok, ayam berkokok menyangkal 3 kali. Tapi Yohanes anak Zebedius, dia menyaksikan sampai Yesus menghembuskan napas terakhir. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan ketika diberikan mandat oleh Tuhan Yesus, inilah ibumu. Dan dia rela menanggung kehidupan Maria itu sampai Maria kembali ke Bapa di sorga. Dan Yohanes juga sering diberi gelar sebagai Rasul Kasih
Karena melalui tulisan-tulisannya yang banyak berbicara tentang kasih. Namun demikian sebenarnya awalnya dia disebut sebagai anak-anak guru atau Boanerges tadi yang berarti berwatak keras. Ini membuktikan bahwa watak keras manusia bisa diubahkan oleh Tuhan ketika dia mau dibentuk. Dan Yohanes 3 ayat 16, ini merupakan tulisan Yohanes. Kita tentu hafal ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dia mengasihi Tuhan dengan ketulusan. Ada pujian mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dia mengasihi Tuhan dan itu dibuktikan bukan hanya kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Dan yang keempat adalah dia meresponi Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Meresponi Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai seterusnya dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur karena dia lebih muda. Mungkin karena memang Yohanes itu murid yang termuda. Jadi sprintnya lebih kuat. Mungkin Petrus itu udah megap-megap kali lari karena dikasih tahu oleh Maria Magdalena, Yesus mayatnya nggak ada lagi gitu. Dan Yohanes lari kencang gitu. Saya perkirakan karena usianya masih muda itu. Usia itu menentukan ya. Ya, saya hari ini tepat 40 years old. Puji Tuhan. Ya, bukan promo ya. Tapi kebetulan aja tadi terucap. Tapi kalau ada mau kasih surprise, puji Tuhan. Ya. Ya, ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes anak Zebedius adalah murid yang pertama percaya tentang kebangkitan Yesus. Bahkan Thomas itu, udah seminggu nih, murid itu udah viral, udah bangkit, kami udah lihat sendiri gitu. Udah saksikan, enggak,
hatinya, enggak, saya enggak percaya sebelum saya tunjukkan tangan saya ini. Tapi Yohanes, dia lihat, dia kubur kosong, dia percaya. Dia satu-satunya murid yang berespon dengan cepat. Enggak tunggu dulu, mau bukti dulu, mau mujizat. Enggak. Dia langsung ngeh. Wah, Yesus memang udah bicara dia akan bangkit. Dia langsung percaya. Makanya sebutan dia dari yang Yohanes pasal 1 dari guru, dia itu progres ya. Dari guru sampai akhirnya dia Tuhan, Mesias, anak Allah. Pertumbuhan imannya, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan itu begitu dahsyat. Ya, saya bacakan lagi setelah ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Yang murid yang lain masih, masa sih? Petrus itu lihat kubur kosong, Yohanes lihat kubur kosong, dia, he is Messiah, Son of God. He is Lord. Enggak kayak Thomas. Tunjukkan dulu, baru dia, oh Lord and my God. My Lord and my God. Tapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dia responnya itu cepat, enggak lambat gitu. Responnya cepat gitu. Wah, ini ya Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pernah nubuatkan, karena Yesus kan ulang-ulang beritahukan bahwa dia akan mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia lihat kubur kosong, yes, he is my Lord and my God. He is Messiah. Dan di situ akhirnya pengenalannya akan Tuhan itu lebih dalam. Bahkan dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7 sama-sama 1, 2, 3. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dia murid satu-satunya di antara 7 ya kalau nggak salah. 7 murid yang kembali menjala itu yang tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hei dapat ikan nggak? Nggak, sudah semalaman nggak dapat. Karena waktu mereka dipanggil kan gitu juga. Menebarkan nggak dapat ikan, nihil. Yesus bilang tebarkan jalamu. Langsung Yohanes ini, itu Tuhan. Dia yang paling ngerti duluan. Dia yang paling kenal duluan. Nah ini contoh orang yang punya respon cepat. Amin. Bilang sama sebelahnya, harus respon cepat. Jangan lambat-lambat. Ini sudah Tuhan mau datang, kalau kita lambat-lambat kita ketinggalan. Kalau kita di kereta api gitu, pernah istri saya ketinggalan kereta gitu. Kita transit di Manggarai, kan Manggarai sekarang stasiunnya udah besar sekali kan. Kita turun ke bawah, istri saya lambat kan jalannya wanita kan. Kita cepat, pintu sudah ditutup, saudara. Untung anak-anak sama saya, gitu. Anak istri saya ketinggalan kereta. Ya, terpaksa di stasiun berikutnya baru kita ketemuan lagi. Tapi kan anak-anak sudah histeris nangis, dia pikir mama saya di mana gitu. Iya, responnya harus cepat.
menjelang kedatangan Tuhan kedua kali ini, nggak boleh kita lambat-lambat. Amin. Harus cepat. Dan yang terakhir adalah, klik, melayani Tuhan dengan kesetiaan. Sama-sama 1, 2, 3. Melayani Tuhan dengan kesetiaan. Yohanes pasal 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasih Yesus sedang mengikut mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi kepada dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dia adalah salah satu murid yang paling lama melayani. Dan dia melayani itu dengan setia ya. Walaupun saudaranya Yakobus itu murid yang mati pertama. Yudas, kalau Yudas itu udah bukan hitungannya karena dia sudah mengkhianati Yesus. Saudaranya dipancung kan kepalanya, Yakobus dipancung. Tapi bukan apakah dia mundur dari pelayanan? Enggak. Dia murid yang tidak martir, tapi dia paling lama pelayanannya dan dia akhirnya mati tua. Dan itu yang digenapi. Yohanes pasal 21 ayat 24, kita baca sama-sama ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dia melayani sampai akhir. Dia melayani sebagai soko guru dalam gereja mula-mula. Dia bukanlah pengkhotbah seperti Simon Petrus yang begitu vokal, begitu fasih berbicara. Dia punya keahlian di dalam menulis. Dan itu wujud pelayanannya, dia sumbangsihkan dengan menulis kelima kitab dalam perjanjian baru. Dan di Pulau Patmos pun dia mendapatkan pewahyuan Tuhan yang luar biasa. Sampai akhir hayat dia menghembuskan napas terakhir, dia tetap setia melayani Tuhan. Hari ini kita belajar bersama dari kisah tentang Yohanes anak Zebedeus. Menjadi murid Tuhan Yesus yang dikasihinya. Yang pertama, mencari Tuhan Yesus dengan kerinduan. Mengikut Tuhan Yesus dengan kerelaan. Mengasihi Tuhan Yesus dengan ketulusan, meresponi Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Dan yang ketiga, melayani Tuhan Yesus dengan kesetiaan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.